Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sehat buat kita semua, Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang pelaksanaan observasi di PMM. Nah, sebelum kita melaksanakan observasi, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Pada bagian pertama, itu pelaksanaan observasi. Langkah pertama, kita harus mengisi dokumen persiapan. Yang kedua, kita menunggu atasan melaksanakan observasi. Dan yang ketiga, kita isi dokumen tindak lanjut. Nah, pada poin pertama ini, sebelum kita mengisi dokumen persiapan, maka kita perlu melakukan persiapan, yaitu menyusun dan merancang RPP atau modul ajar sesuai dengan indikator observasi yang ada di PMM. Nah, setelah itu baru nanti kita selesai merancang RPP atau modul, maka di isian dokumen persiapan ini kita akan mengunggah dokumen RPP atau modul kita. Setelah itu baru kita buat kesepakatan dengan Bapak Kepala Sekolah, tanggal observasi, hari dan observasi, serta kita mengisi kelas dan mapel yang kita ampu saat kita mengikuti observasi nanti. Baik Bapak Ibu, kita coba lihat rubrik observasi yang sudah ada dan bisa kita lihat juga di PMM. Nah, di sini di rubrik observasi kelas, fokus perilaku yang diobservasi oleh atasan berdasarkan indikator yang dipilih pada tahap perencanaan. Nah, kita lihat di sini ada fokus perilaku yang diobservasi. Yang pertama adalah guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ini apa kaitannya dengan RPP yang kita buat? Nah, sekarang kita lihat RPP kita. Nah, ini RPP atau modul yang kita buat itu sama halnya dengan seperti modul atau RPP yang sudah pernah kita rancang sebelumnya. Ada cover, ada judul modul, selanjutnya ada kompetensi dasar karena kita ini mengajar di SMK. Maka ada kompetensi dasar 311 dan 411, pengetahuan dan keterampilan. Di sini juga ada tujuan pembelajaran, terus ada rencana asesmen, langkah-langkah pembelajaran. Nah, sekarang kita fokus ke kegiatan inti. Pada kegiatan inti itu ada pendahuluan. Nah, di pendahuluan kita harus mencerminkan pembukaan pembelajaran kita secara umum, yaitu berdoa dan kalau bisa umpamanya ditambahkan dengan bacaan Al-Quran. Nah, terus kita menyapa peserta didik dan memberikan semangat kepada peserta didik dalam mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Nah, di sini kaitannya, kita lihat di sini kita harus menginputkan atau mengimplementasikan dari rubrik tadi itu, rubrik yang ada di PMM, yaitu fokus perilaku yang diobservasi, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Maka yang ini, poin 1 ini, kalau memang ini yang kita pilih di dalam penekanan perilaku di observasi PMM, maka kita inputkan ke RPP atau modul kita. Ini dia, fokus perilaku 1. Guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk penerapan kesepakatan kelas. Terus, perilaku yang dianjurkan, kita lihat lagi rubriknya.
perilaku yang dianjurkan, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Maka yang ini, perilaku yang dianjurkan ini, kita include-kan juga ke RPP yang kita buat. Di sini. Nih, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Maka yang tulisan merah ini adalah tindakan yang dilakukan oleh guru. Nah, misalnya sebelum kita memulai pelajaran, hari ini kita akan melihat bersama bagaimana dinamika kelas kita berjalan. Mari kita ingat apa saja kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Ini adalah bentuk refleksi dari keyakinan kelas yang kita buat sebelumnya. Lalu peserta didik memberikan respon. Nah, maka guru lagi memberikan respon. Respon guru apa? Benar. Sekarang mari kita refleksikan bersama. Bagaimana kita telah mengikuti kesepakatan kelas tersebut selama beberapa waktu terakhir. Apa yang menurut kalian sudah berjalan baik sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, ini perlu kita tinjau, kita refleksi. Kalau misalnya siswa mengemukakan pendapat, umpamanya ada kesepakatan kelas yang perlu ditingkatkan atau belum terlaksana, maka kita sebagai guru perlu membimbing kembali siswa agar membuat kesepakatan kelas yang bisa berdampak positif terhadap proses belajar mengajar. Nah, begitu juga fokus perilaku yang kedua. Kita lihat di sini, fokus perilaku yang kedua, yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Maka juga di modul akan kita include-kan juga, akan kita masukkan, akan kita sisipkan di sini. Nah, fokus perilaku 2. Guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Sama dengan hal yang tadi. Nah, ini perilaku yang dianjurkan. Guru memberi pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Nah, sama halnya dengan yang tadi. Tulisan yang merah ini adalah merupakan target atau aksi yang dilakukan komunikasi yang dilakukan antara guru dan peserta didik. Nah, begitu selanjutnya kalau kita memilih fokus perilakunya 2. Kalau seandainya kita memilih fokus perilakunya 3, maka kita masukkan di sini lagi fokus perilaku 3. Yaitu kita lihat di sini di rubrik. Fokus perilaku 3-nya adalah guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Bisa saja Bapak Ibu memilih fokus perilakunya antara 1 dengan 3 atau 1 dengan 2 atau 2 dengan 3. Itu tergantung Bapak Ibu yang akan fokus kepada perilaku yang Bapak Ibu pilih. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, juga di sini di modul ini kita juga perlu melampirkan yaitu lembar diskusi. Ya, lembar diskusi karena nanti ada kegiatan pembelajaran kita itu mengarah kepada diskusi kelompok. Juga lembar penilaian. Selanjutnya penilaian sikap. Dan seterusnya ada LKPD. LKPD ini adalah merupakan bahan ajar singkat yang digunakan untuk siswa sebagai bahan nanti untuk diskusi. Nah, kita perlu di sini juga pada materi menyisipkan materi yang ada kita buat, misalnya berbentuk video yang sudah dalam YouTube atau TikTok atau materi yang sudah ada di Google Drive. Maka
dengan dibagikannya LKPD ini kepada peserta didik, maka peserta didik bisa mengakses materi ini untuk sebagai bahan diskusi. Ini ada panduan untuk tugas kelompok. Ini jangan lupa Bapak Ibu lembar jawaban beserta kuncinya dari hasil diskusi yang kita munculkan di dalam LKPD peserta didik. Nah, setelah ini selesai, baru ini kita unggah ke PMM. Ya. Kita unggah di isi dokumen persiapan. Nah, setelah itu baru kita menunggu pelaksanaan dari observasi kelas yang telah kita sepakati dengan Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit berbagi tentang persiapan, yaitu merancang RPP atau modul ajar sesuai dengan indikator observasi kelas di PMM. Semoga bermanfaat. Kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan kritikan, komentar, silahkan diisi di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Salam sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.